sebuah cerita legenda yang berjudul Danau Toba. Asal-usul Danau Toba menceritakan tentang seorang pemuda bernama Toba yang tinggal di sebuah desa di Sumatera Utara. Suatu hari Toba menangkap seekor ikan dengan sisik kuning keemasan di sungai di dekat rumahnya. Namun, ikan tersebut berubah menjadi seorang perempuan cantik bernama Putri setelah Toba melepaskan mata kail dari mulutnya. Putri adalah seorang putri yang dikutuk oleh dewa menjadi ikan dan berjanji kepada Toba untuk menjadi istrinya jika dia merahasiakan asal-usulnya sebagai ikan. Alkisah pada zaman dahulu kala, terdapat seorang pemuda dengan nama Toba. Ia merupakan seorang yatim piatu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Toba bekerja di ladang. Sesekali ia mencari ikan di sungai yang terletak tidak jauh dari gubuknya. Hasil tangkapannya kerap dijadikan sebagai lauk dan bila berlebih akan dijual ke pasar. Pada suatu hari sepulang dari ladang, Toba memancing ikan di sungai tersebut. Ia sangat berharap untuk memperoleh ikan yang besar yang dapat dengan segera dimasaknya untuk dijadikan sebagai lauk. Terpenuhilah harapannya tersebut. Tidak berselang lama, ia melemparkan pancingannya ke sungai. Mata kailnya langsung disambar oleh seekor ikan. Betapa gembiranya Toba saat melihat pancingannya disambar oleh seekor ikan. Toba langsung menarik pancingannya tersebut dan melihat seekor ikan tersangkut di pancingannya. Sejenak, Toba memperhatikan ikan besar yang berhasil ia pancing itu. Ikan apa ini? Aneh sekali. Gumamnya. Seumur hidup Toba belum pernah melihat ikan dengan bentuk seperti itu. Warna ikan tersebut kekuningan serta sisiknya kuning keemasan. Tampak berkilauan sisik-sisik tersebut saat terkena paparan sinar matahari. Saat Toba melepaskan mata kail dari mulut ikan tangkapannya tersebut, tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban yang sama sekali tak pernah ia duga. Ikan aneh dengan sisik berwarna kuning kemasan tersebut berubah menjelma menjadi seorang perempuan yang manis dan elok parasnya. Toba terheran-heran ketika melihat keajaiban yang berlangsung di depan matanya itu. Ia hanya berdiri tak percaya dengan bola mata membulat serta mulut melongo. Tuan, Kata perempuan cantik jelmaan dari ikan kuning itu. aku adalah makhluk ikan dewa. Aku dikutuk karena telah melanggar larangan besarnya. Sudah sebagai takdirku bahwa apa saja yang menyentuhku akan berubah wujud menyukainya. Karena Tuhan sudah menyentuhku, maka aku berubah seperti manusia, seperti Tuhan ini. Toba lantas memperkenalkan namanya. Begitu juga dengan perempuan berwajah cantik itu. Namaku Toba. Namaku Putri, Tuan. Toba lalu memikirkan sesuatu dan menjelaskan pemikirannya tersebut kepada Putri. Pemikirannya ialah untuk memperistri Putri karena Toba sangat terpesona dengan kecantikan si perempuan jelmaan ikan itu. Bersediakah engkau menjadi istriku? Tanya Toba setelah pembicaraannya beberapa saat. Baiklah, jika engkau bersedia, aku juga bersedia. Selama engkau menjaga rahasiaku bahwa aku adalah seekor ikan. Baik, rahasia ini akan kujaga. Hanya kita berdua yang tahu.
Toba dan Putri akhirnya pun menikah. Pasangan tersebut hidup rukun dan berbahagia walau dalam kesederhanaan. Kebahagiaan mereka serasa kian lengkap dengan kehadiran buah hati mereka, seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat dan memiliki tubuh yang kuat. Sayangnya, Samosir memiliki sifat yang pemalas dan agak nakal. Kehidupan sehari-hari Samosir hanya tidur-tiduran. Ia seperti tak peduli dan tak ingin membantu sama sekali kerepotan ayahnya yang sedang sibuk bekerja di ladang. Bahkan, untuk sekedar mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya pun, Samosir seringkali menolak bila diminta. Seandainya mau, Samosir akan melakukannya dengan malas-malasan dan wajah yang bersungut-sungut. Kian hari, kian bertambah malas kelakuan Samosir. Hal tersebut dikarenakan ibunya terus memanjakannya. Apapun yang diminta oleh Samosir akan selalu diusahakan oleh ibunya untuk dipenuhi. Samosir memiliki nafsu makan yang sangat kuat. Jatah makan sehari untuk sekeluarga dapat dihabiskannya dalam waktu sekali makan. Toba merasa harus bekerja lebih keras lagi supaya bisa memenuhi keinginan makan anak sematawayangnya yang sangat luar biasa itu. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman kepada ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Samosir yang sedang bermalas-malasan pada mulanya enggan untuk menjalankan perintah ibunya tersebut. Meski demikian, setelah ibunya memaksa dengan terus-menerus, akhirnya Samosir bersedia untuk mengantarkan makanan dan minuman tersebut meski dengan wajah muram dan bersungut-sungut. Samosir pun membawa makanan dan minuman tersebut menuju ke ladang. Di tengah perjalanan, Samosir merasa lapar. Dihentikan langkahnya menuju kebun. Samosir lalu memakan makanan dan minuman yang seharusnya akan diberikan untuk ayahnya tersebut. Makanan itu tidak dihabiskannya semua dan hanya disisakan sedikit. Dengan makanan dan minuman yang tersisa sedikit itu, Samosir lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke ladang. Saatnya tiba di ladang, Samosir memberikan makanan dan minuman yang tinggal sedikit itu untuk ayahnya. Toba yang sudah sangat merasa lapar karena bekerja keras sejak pagi, langsung ingin membuka bekal dan sangat ingin memakannya. Terpanjanglah Toba ketika melihat makan siang untuknya sudah tinggal sedikit. Kenapa makanan ayah sisa sedikit? Tanya Toba dengan raut wajah marah. Dengan wajah yang polos seolah tak melakukan kesalahan, Samosir menjawab, "Tadi saat di jalan aku tiba-tiba merasa sangat lapar ya. Maka dari itu makanannya aku makan sebagian. Tetapi bukannya masih sisa sedikit, bukan?" Dasar kau, anak tidak tahu diuntung. makian Toba kepada anaknya. Kemarahan Toba seketika kian meninggi, serasa tak dapat lagi ia bersabar dan menahannya. Umpatan Toba pun seketika itu meluncur. Memang kau anak keturunan ikan. Samosir sangat ketakutan dan terkejut ketika mendengar umpatan dari ayahnya. Ia dengan cepat langsung berlari ke rumah sembari menangis. Pada saat sudah sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya, Samosir langsung menceritakan semua cacian dan makian dari ayahnya yang menyebutkan bahwa dirinya adalah keturunan dari seekor ikan.
kerinduan dari anaknya itu, ibu Samosir menjadi sangat sedih. Tak disangka bila suaminya yang sangat ia sayang telah melanggar sumpah untuk tak menyebutkan bahwa putri adalah makhluk yang berasal dari ikan. Tak berselang lama, Samosir dan ibunya keluar dari gubuk. Setelahnya, mereka saling berpegangan tangan dan dalam hitungan sekejap, kedua ibu dan anak itu menghilang dan keajaiban pun terjadi. Pada bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya, tiba-tiba menyembur air yang sangat deras dari dalam tanah. Air yang disemburkan keluar seakan tiada berhenti. Semakin lama, tak semakin berkurang semburan air tersebut, malah semakin besar adanya. Dalam waktu yang cepat, permukaan tanah di daerah itu pun tergenang. Permukaan air kian meninggi dan tak berapa lama kemudian lembah yang digunakan oleh Toba sebagai tempat tinggal pun sudah penuh dengan genangan air. Hingga pada akhirnya terbentuklah sebuah danau yang sangat luas di tempat itu. Penduduk sekitar lalu menamakan danau tersebut sebagai Danau Toba. Adapun pulau kecil yang terletak di danau itu disebut sebagai Pulau Samosir, sebagai penanda bahwa itu merupakan tempat di mana Samosir dan ibunya berpijak untuk terakhir kalinya. Pesan moral yang terkandung dalam cerita Danau Toba adalah pentingnya menepati janji dan menjaga emosi. Cerita ini mengajarkan untuk tidak melanggar kesepakatan dan menghindari amarah yang dapat menyebabkan masalah. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan untuk tidak mengambil milik orang lain dan patuh kepada orang tua.